Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Ini adalah channel baru saya ya. Ini jadi baru pertama kali saya mengupload video. Dan di channel ini saya akan membahas tentang komputer dan jaringan, mungkin ya server, router dan sebagainya guys. Di video pertama kali ini saya akan membahas tentang virtualisasi terlebih dahulu ya, yaitu sistem aplikasi atau aplikasi yang difungsikan untuk virtualisasi atau emulator sistem operasi. Nah, ini dijalankan di Windows ya. Sebenarnya ada banyak sekali aplikasinya, tapi kali ini saya akan bahas menggunakan aplikasi VirtualBox. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu ya VirtualBox, tapi nggak apa-apa. Di sini kita akan bahas tentang VirtualBox. Oke, di sini saya sudah mendownload aplikasi VirtualBox versinya 7.0.6 guys. Nah, kalian bisa download aplikasi ini gratis. Jadi kalian tidak perlu membayar ya, pastikan punya kuota internet yang cukup atau memiliki koneksi internet yang stabil. Ini kita langsung coba saja ya proses instalasinya seperti apa. Pastinya ini ya, setiap versi itu kemungkinan ada yang berbeda. Nah, ini kita akan mencoba versi yang 7.0.6, yang mana ini yang terbaru saat ini ya. Kita jalankan aplikasinya. Oke, untuk tampilan yang pertama adalah seperti ini guys. Di sini ada welcome screen ya. Jadi ini welcome to the Oracle VM VirtualBox. Nah, ini seperti ini. Ya, ini pada umumnya sih guys, ini tampilan awal. Lalu kita pilih next aja ya, next. Nah, di sini kita tidak perlu taati aja ya. Kita install standarnya saja, lalu kita pilih next. Ya, di sini ada warning network interface. Kita next atau kita pilih yes ya. Ini proses instalasi. Di sini ada keterangan mission dependency Python core. Ya sudah, kita langsung yes saja. Dan di sini kita pilih install. Nah, di sini kita tunggu proses instalasinya. Ini tergantung dengan spesifikasi komputer yang kalian gunakan ya guys ya. Kalau menggunakan SSD kemungkinannya lebih cepat guys untuk proses instalasinya. Oke, ini udah selesai guys, jadi gampang banget. Nah, kalau teman-teman ingin belajar tentang virtualisasi, kalian bisa menggunakan ini ya. Nah, untuk tampilan awalnya seperti apa? Oke, kita jalankan ya. Ini kita finish, kita centang saja. Yang ini kita finish. Nah, untuk yang terbaru saat ini ya, ini VirtualBox versi 7.0.6. Tampilannya seperti ini ya. Oke, ini saya sudah buat beberapa dulu sih. Jadi ini masih tetap kebaca. Kalau kalian benar-benar baru install, di sini masih kosong sih. Coba ini saya hapus dulu. Jadi kalau benar-benar baru seperti ini guys, masih kosong. Di sini ada filenya. Nah, kalau buat baru pakai new ini gitu ya. Oke, ya ini mungkin cukup sekian dulu, kita bahas sampai proses instalasinya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya bahas gitu ya kalau ada waktu. Ya, mungkin cukup sekian, terima kasih. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Best Newbie. Di channel ini kita akan membahas tentang komputer dan jaringan. Nah, di video kali ini guys, saya akan membahas tentang ini sih, tentang Oracle Virtual Machine VirtualBox. Yang jelas VirtualBox ini adalah aplikasi atau software untuk simulasi atau emulator. Kita bisa menginstal atau menguji coba sistem operasi gitu ya, baik Windows, Linux, atau ada juga yang bisa sampai ke Mac OS. Jadi cara gampangnya kita bisa menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi gitu ya. Dan VirtualBox ini juga kompatibel dengan beberapa sistem operasi ya gitu. Jadi bisa diinstal di Windows, di Linux ataupun di Mac OS. Oh ya, kalau yang Mac OS sih belum tahu ya, tapi kemungkinan bisa. Oke, terus setelah itu apalagi ya. Nah, di sini kita akan bahas di bagian aplikasinya guys, terutama bagian VM atau virtual machine yang kita buat. Kadang atau mungkin ya teman-teman membuat VM terus langsung dijalankan gitu, selanjutnya ada kendala gitu ya. Jadi kurang tahu nih settingan apa yang perlu disetting supaya kita itu bisa lebih nyaman menggunakan VM VirtualBox ini. Seperti biasa guys, ini kan
VirtualBox ya, kita buat virtual mesin. Nah, seperti di layar ini ya, seperti di layar di sini coba saya perbesar. Nah, di sini kan ada contohnya ada VM ya, virtual mesin satu ini ya. Kita akan bedah. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang cara membuat VM-nya gitu ya. Nah, sekarang kita akan bedah lebih detail ya untuk settingan di VM-nya. Jadi kita bisa setting apa saja sih, kita sesuaikan apa gitu. Nanti kita sesuaikan kebutuhan kita. Ini kita pilih dulu Debian 10-nya. Ini kan VM Debian 10 ya. Kita pilih lalu kita klik bagian setting. Di setting ini sebenarnya kita bisa merubah-rubah konfigurasinya gitu. Di bagian paling atas di sini ada general, ini basic, advanced. Nah, ini dimana kita akan menyimpan VM-nya. Di VirtualBox Debian 10 ya, di sini kita bisa merubah gitu ya. Tapi kalau belum yakin, jadi biarkan saja nggak apa-apa. Yang penting pastikan pada drive C-nya ini kan defaultnya di drive C ya. Ini kalian buat space atau free space yang besar. Nah, ini ada share clipboard disable, nggak apa-apa. Drag and drop disable juga nggak apa-apa. Udah, ini biarkan default saja. Lalu selanjutnya kita ke description. Ini bebas, kamu kasih deskripsi atau tidak. Ini hanya deskripsi saja. Nah, ini inskripsi. Nah, ini kalau memang VM atau virtual mesinnya kalian online kan ya, mungkin butuh ini enkripsi biar lebih aman. Ya jelas sih sepengetahuanku ya, kalau enkripsi itu berhubungan dengan keamanan lah gitu. Oke, general sudah, kita masuk ke bagian sistem. Nah, di sistem ini bagian motherboard. Yang paling atas ada base memory. Nah, base memory ini kita setting untuk memori RAM-nya. Di sini ada keterangannya, ada warna hijau, oranye, dan merah. Ini warna hijau, oranye, dan merah ini deteksi ya. Ini sistem dari VirtualBox tergantung berdasarkan spesifikasi komputer kita. Jadi ini nilainya nggak sama. Untuk tipsnya, kalian tetap atur saja di range yang warna hijau ini. Jangan melebihi gitu ya. Ini saya kasih 2048 MB atau 2 GB, ini masih aman, jadi masih cukup bisa digunakan. Dan ini 8192, ini RAM di komputer saya itu 8 GB gitu ya. Lalu bagian boot order, di sini ada optical disk, ini disk. Kalau zaman sekarang sih mungkin jarang ditemuin ya. Kalau dulu masih sering banget. Lalu hard disk, lalu floppy disk, ini udah jarang banget juga digunakan. Mungkin sudah nggak ada yang jual. Terus ini network. Nah, ini bootingnya bisa dari network, floppy, hard disk atau optic disk. Di sini kalau dicentang ini tandanya aktif ya. Jadi ini saya centang optic disk dan hard disk. Biasanya kalau kita menginstal dari file ISO, kita menggunakan optical disk atau DVD disk atau CD disk gitu ya. Di ini kita centang, dan ini mempengaruhi loh ya urutannya. Ini ada paling atas, nomor 2, nomor 3. Nah, ini mempengaruhi. Yang booting paling pertama itu dari paling atas gitu ya. Ini saya taruh atas optical disk karena saya akan booting dari disk gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada chipset, ada TPM. Nah, ini chipset saya defaultkan sih guys. Ini saya kurang tahu. Ya, default saja nggak apa-apa. Nah, TPM ini tentang semacam security lagi guys. Ini biasanya yang versi 2.0 ini hadir di perangkat, kalau Intel itu dia di generasi ke-8 ke atas. Nah, prosesornya generasi 8 ke atas. Kalau AMD, nah ini saya kurang tahu sih. Saya belum pernah menggunakan AMD. Terus di sini pointing device, ada USB tablet. Oke, ini saya tidak setting guys, saya biarkan saja. Terus di sini ada extended fitur. Nah, ini saya biarkan saja gitu ya. Lalu kita ke bagian prosesor. Nah, di sini juga ada nih prosesor. Di sini ada warna hijau, ada warna oranye ini ya. Ini ada 8 core, 8 CPU. Ini minimal 1 CPU. Nah, di sini saya ada 4 CPU guys. Jadi kita bisa maksimalin ke 4 CPU. Ini saya
taruh di maksimal warna hijau. Lalu di bawahnya ada execution cap. Nah ini saya juga kurang tahu. Yang penting pokoknya disetting di range warna hijau gitu aja. Lalu ini di sini ada extended fitur, saya biarkan saja. Jarang gunakan sih. Lalu kita ke acceleration, saya defaultkan saja. Jadi di sini saya nyeting yang saya butuhkan saja ya. Lalu ini ke display, ini memori display, yang penting taruh sama yang hijau. Yang lainnya saya biarkan, ini saya biarkan, ini saya biarkan. Ini kan recording ya, saya biarkan. Lalu kita ke storage. Nah ini storage IDE ini. Nah ini kalau mau booting pakai ISO file, nah ini kita masukkan di sini. Atau kita masukkan DVD. Nah kita juga bisa pilih yang ini. Kalau ISO nanti kita klik di sini. Nah di sini ada pilihan file ISO-nya gitu ya, file master sistem operasinya. Setelah itu audio biarkan. Ya audio biarkan. Network, nah ini ada 1, 2, 3, 4, dia mendukung 4, tapi yang di enable hanya 1 ya. Nah di sini ada enable network adapter, di sini ada attach to, dan di sini ada NAT, bridge, internal network, host adapter, generic receiver, NAT network, dan sebagainya. Kalau saya ada beberapa pilihan ini ya, di sini saya pilih yang biasanya, pilih NAT, bridge adapter, sama host only adapter. Nah ini fungsinya beda-beda guys. Yang jelas gini, kalau NAT ini nanti di virtual box-nya itu sudah ada sistem NAT-nya. Jadi kalau komputer kalian ada internetnya, maka VM-nya bisa mendapatkan IP address secara otomatis dan bisa langsung ke internet. Tapi kelemahannya nggak bisa di remote. Kalau bridge ini kita setting gitu bisa menggunakan jaringan yang ada di internal kita. Jadi IP-nya bisa menyesuaikan yang ada di router kita gitu. Kalau host only adapter ini kita bisa setting, kita bisa remote, tapi kemungkinan besarnya nggak bisa ke internet. Nah ini tinggal pilih yang mana gitu. Saya biasanya pakai yang bridge adapter gitu ya, biar bisa diakses dari luar juga gitu. Tapi ya kalau untuk latihan kalian bisa menggunakan NAT dulu atau host only adapter gitu. Nah ini saya pilih NAT saja gitu. Dan selebihnya ini ada serial port, USB, share folder, user interface. Ini tidak saya setting ya. Saya lebih fokus ke beberapa hal tertentu gitu. Oke, jadi poinnya gini guys, ketika kita buat VM ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu dipastikan gitu ya. Yang pertama bagian sistem, bagian motherboard ini, urutan boot disknya, lalu prosesornya. Setelah itu kita bagian ke storage-nya, kita setting dulu. Kalau mau install ya kita setting disknya dulu, filenya ISO kita cari. Kalau sudah kita bagian ke network-nya, dan di sini kita pilih jenisnya, pakai apa, NAT atau bridge atau host only atau pakai yang lain gitu. Ya mungkin cukup sekian ya ini ya yang kita bahas tentang VM, tentang setting VM di VirtualBox. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Oke, cukup sekian, terima kasih dan kita berjumpa di video yang lainnya. Halo, selamat datang dan berjumpa lagi di channel Best Newbie. Di sini kita akan membahas tentang komputer dan jaringannya. Dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menginstal Debian 10 menggunakan Bash System. Jadi di sini kita akan menginstal sistem operasi Linux Debian dengan hanya Bash terminal saja ya, tidak ada desktop GUI-nya. Oke, sebelum kita lanjut, ini kita akan bahas dulu ya. Ketika teman-teman menginstal sistem operasi Debian 10, kalian bisa menggunakan desktop atau tanpa desktop. Jadi ini berbeda dengan sistem operasi yang ada di Windows. Kalau Windows biasanya hanya ada bisa versi desktopnya, dan di Linux kita bisa memilih mode desktop atau tanpa desktop ya, terminal lah itu bahasanya. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan bahas tentang kebutuhannya. Kenapa kita menginstal Debian 10 tanpa desktop ya atau terminal?
Nah, di sini kita akan fungsikan sebagai server, jadi bukan untuk workstation. Jadi kita tidak memerlukan desktop. Nah, jadi gimana Bang? Nanti sulit ya, karena memang kalau belum tahu pasti akan sulit. Tapi kalau sudah tahu ini nanti gampang banget. Oke, kita akan bahas yang paling mudah. Terlebih dahulu ini proses instalasinya dulu ya. Jadi sebelum ke setting-setting, kita bahas tentang instalasinya dulu. Proses instalasinya dan nanti tampilannya seperti apa ketika sudah selesai diinstal gitu ya. Oke, karena saya nggak ada PC lain, jadi menggunakan VirtualBox. Bagi teman-teman yang belum pernah atau belum tahu, kalian bisa searching dulu apa itu VirtualBox. Dan untuk proses instalasinya sudah saya buat di video yang sebelumnya ya. Oke, langsung saja yang pertama kita akan jalankan dulu aplikasinya. Ini kita siapkan dulu disk DVD Debian 10. Ini ada 3 DVD ya. Ini sudah full paket. Ada DVD 1, 2, dan 3. Ini totalnya mungkin hampir atau kurang lebih 12 GB gitu ya. Dan ini sebenarnya ada beberapa paket yang memang belum ada di Debian DVD ya. Jadi mungkin ada beberapa aplikasi yang harus diinstal menggunakan repository internet. Nah, tapi ini kan kita akan coba install dulu ya. Jadi ini sudah cukup 3 DVD ini. Mungkin 1 DVD saja sudah cukup, tapi ini saya coba 3 DVD karena nanti ada bagaimana kita membuat repository disknya. Oke, lanjut, ini kita coba dulu ya, jalankan aplikasinya. Yang dibutuhkan hanya ini, VirtualBox sama DVD disk. Untuk CPU-nya, nah CPU-nya ini speknya agak lumayan ya. Jadi mungkin butuh RAM ya sekitar 8 GB. Ya walaupun nanti nggak semua kepake ya. Dan disk DVD sama disk space-nya jangan mepet-mepet, nanti takutnya nggak bisa diinstal dan error ya. Lalu selanjutnya apa ya? Mungkin prosesornya kalau bisa yang bagus lah gitu. Oke, ini kita lanjut proses pembuatan VM-nya, virtual mesinnya. Yang pertama kita pilih bagian new. Karena ini baru ya, kita buat bagian new. Nah, di sini muncul ada beberapa keterangan yang harus kita isi. Nah, di sini name bebas ya. Misalkan kita kasih nama Debian 10 gitu aja nggak apa-apa. Terus foldernya ini ada tempat nanti penyimpanan file VM-nya. Lalu di sini ada ISO image. Nah, di sini kalian bisa masukkan DVD-nya tadi ya. Jadi teman-teman harus ingat lokasinya di mana gitu. Oke, di sini nanti saya isi nanti nggak apa-apa. Kalau mau diisi sekarang juga tidak apa-apa. Tapi ini kita akan isi nanti saja. Ini tipenya Linux karena dia mendeteksi ini ya, Debian 10 dan versinya 64 bit. Dan di sini ada keterangan no ISO image is selected. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Nanti memang ada beberapa hal yang akan kita modif, jadi ini tidak dimasalahkan gitu. Lanjutnya kita pilih bagian next dan di sini ada keterangan base memory. Nah, ini kita default aja tidak apa-apa dan prosesornya bisa default juga tidak apa-apa. Nanti kita edit juga bisa kok. Kita pilih next. Di sini create virtual hard disk. Nah, ini default juga tidak apa-apa. Ini kan sudah 20 GB, ini sudah banyak banget dan kita next. Ini keterangannya, konfigurasi yang kita buat ya. Terus kita finish. Muncul seperti ini ya. Di sebelah sini, di sebelah kiri ini sudah ada virtual mesinnya. Ini Debian 10 yang kita buat tadi dan kita akan mengeditnya. Di sini kita pilih bagian setting. Ya, di bagian setting kita cek pada bagian sistem. Ini tadi base memorinya, terus prosesornya kita bisa naikkan sampai 4. Ini tergantung dari komputer teman-teman ya. Pastikan masih dalam di range yang warna hijau. Jangan melebihi nanti error. Ini saya bisa naikkan sampai 4 core CPU. Lalu di sini bagian boot ordernya, teman-teman hilangin bagian floppy-nya, hilangin aja. Terus ini bisa diturunin ya, diklik terus panah ke bawah seperti ini. Lalu display, ini bisa kalian atur bebas ya, yang penting masih di warna hijau ini. Lalu kita ke bagian storage-nya. Storage di sini ada bagian disknya, ini masih empty, masih kosong, jadi belum diisi. Kita masukkan disknya dengan klik di sini. Lalu kita pilih choose a disk di sini. Nah, di sini sudah
terpilih ya. Ini lokasinya saya di drive A, jadi seperti ini. Di sini ada DVD 1, 2, 3. Kita masukkan bagian yang DVD 1. Lalu kita pilih open. Di sini sudah berubah menjadi Debian 10.12. Kalau sudah ya kita oke ya. Oke, sampai sini kita sudah siap untuk menginstal Debian 10-nya. Ya, langkah selanjutnya adalah kita menginstal atau menjalankan VM-nya ya. Kita pilih start yang di sini. Kita tunggu prosesnya. Di sini sudah ada proses booting awal ya, ini booting dari disk. Kita pilih yang tanpa grafik ya. Jadi ini kita pilih bagian install ini aja. Kita enter. Nah, di sini yang pertama kita pilih bahasanya, kita menggunakan bahasa Inggris saja. Lalu country, kita cari negaranya ya. Karena di sini tidak ada, kita bisa pilih bagian other. Lalu kita masuk ke bagian Asia. Ini sesuai dengan lokasinya ya. Kita cari yang Indonesia. Ini Indonesia. Ini kita default aja, kita enter. Lalu keyboardnya kita pakai American English. Kita enter aja langsung. Kita tunggu proses loading dulu guys. Nah, proses ini beda ya, kadang ada yang cepat, kadang ada yang lama. Ini tergantung dari spesifikasi komputernya. Lalu di sini ada configuration the networks. Mau nambahkan boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita pilih enter aja. Hostname-nya default Debian. Kita default saja, yang penting kita bisa proses instalasi. Nama domainnya kita kosongin. Di sini root password, kalian bisa masukkan ya root passwordnya. Misalkan saya buat ini aja. Lalu kita enter. Kita masukkan lagi, masukkan user baru. Ini kita buat user baru. Misalkan di sini kita user gitu aja ya. Kita enter. Kita enter lagi, kita masukkan passwordnya. User. Kita masukkan passwordnya, masukkan lagi passwordnya. Di sini kita akan milih time zone-nya ya. Kita pilih yang paling atas nih guys, West. Kita enter. Lalu kita masuk proses ke partisi disk. Kita pilih yang atas tidak apa-apa. Kita pilih lagi. Di sini kalian boleh mau dibuat partisi yang berbeda boleh, atau jadi satu nggak apa-apa. Ini kita jadi satu saja. Oke, di sini sudah selesai partisinya. Ada root sama swap. Oke, kita pilih finish. Lalu kita write, kita pilih yes. Kita lanjut lagi, kita tunggu proses instalasinya. Oke, selanjutnya karena prosesnya tadi sudah selesai, kita dipilihkan ini tentang scan disk DVD ya. Yang pertama sudah sukses di scan. Lalu ada pertanyaan nih, apakah kita akan men-scan lagi atau tidak gitu ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa, tapi ini saya akan men-scan lagi ya yang DVD yang kedua, karena kita sudah ada DVD-nya. Jadi kita yang klik ke bawah ini guys, klik kanan terus pilih choose a disk. Kita cari DVD 2, kita open. Di sini kita pilih force unmount. Lalu kita arahkan ke yes, kita scan lagi. Ini sudah selesai yang kedua, kita lanjut yang ketiga. Oke, kita pilih force unmount. Kita pilih yes lagi. Karena sudah selesai ya, kita pilih no. Dan ini kita diminta untuk memasukkan DVD 1. Oke, kita cari DVD 1. Ini sudah ada, kita pilih force unmount. Lalu kita continue. Di sini kita pilih no saja, langsung enter. Nah, di sini ada proses pemilihan paket yang akan diinstal ya. Ini secara default Debian Desktop Environment kecentang ya. Karena ini kita akan base terminal ya. Untuk kebutuhan server kita tidak perlu install Debian Desktop Environment. Jadi kita hilangin tanda bintangnya dengan menggunakan space di keyboard. Nah, ini sudah hilang. Lalu kita pilih ke bawah. Di sini printer server nggak usah, kita hilangin aja. Lalu di sini sudah, kita pilih saja yang hanya standar system utilities. Lalu kita tab ya, lalu pindah ke continue yang warna merahnya. Lalu kita enter aja. Nah, di sini kita tunggu proses instalasi lagi ya.
Oke, selanjutnya di tahap ini kita akan menginstal grup bootloader. Ya udah, kita pilih yes saja ya, kita install. Nah, di sini kita pilih bagian bawah ya, dev SDA. Tidak harus di-enter ya. Kalau langsung di-enter nanti error ya. Jadi pilih yang bawah saja lalu kita enter. Nah, ini proses instalasi grup loader. Oke, di sini ada keterangan finish the installation, jadi instalasinya sudah selesai. Kita enter continue. Oke, di sini sudah ada. Nah, ini bootloadernya seperti ini guys. Lalu kita enter aja, nggak apa-apa. Sudah muncul Debian login. Di sini ada keterangan error sih guys. Tapi tidak apa-apa ya, kita bisa abaikan. Nah, di sini ada Debian login. Jadi nanti seperti ini guys. Jadi teman-teman kalau sudah selesai menginstal yang tadi, baik di PC langsung gitu ya, nanti tampilannya hanya gelap gini guys. Nah, di sini kita bisa masukkan user. Tadi ada user root ya. Nah, di sini kita masukkan usernya, kita enter. Nah, kita masukkan passwordnya. Oke guys, jadi seperti ini guys, Debian 10 untuk kebutuhan server ya, yang hanya terminal only gitu, tidak ada desktop GUI-nya. Sampai di sini sudah selesai untuk proses instalasinya dan ini sudah siap untuk digunakan. Cukup sekian di sini dulu ya guys ya tutorialnya. Nanti untuk kedepannya kita akan bahas yang lain lagi guys. Jadi kita hari ini hanya membahas proses instalasi Debian 10.12. Cara ini mungkin akan sama dengan Debian 10 yang lainnya, ada versi 13, 9, 10, 12 gitu. Jadi kalau Debian 10.13 itu yang kayaknya yang paling baru mungkin ya di Debian 10, dan setelah itu meloncat ke Debian 11. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian ya. Kita berjumpa lagi di video yang lainnya. Halo, selamat datang. Kita berjumpa lagi di channel Best Newbie. Channel ini kita akan membahas tentang komputer dan jaringan dan informasi lain gitu ya. Tapi yang berhubungan dengan komputer dan jaringan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita bisa mengecek spesifikasi komputer, penggunaan RAM, dan gitu-gitu ya. Ya, spek komputer lah gitu. Tapi ini di Linux, bukan di Windows atau di macOS gitu ya. Nah, kita fokus di Linux dan ini terminal base, jadi bukan versi desktop. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita masuk ke tutorialnya. Oke, di sini sudah ada VM-nya. Di sini kita login dulu menggunakan user root. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita perlu menginstal dulu aplikasi yang namanya NeoFetch. Ini aplikasinya simple banget ya. Jadi kita jalankan gitu langsung kita bisa mengetahui spesifikasi komputer. Ini saya menggunakan Linux Debian dan ini aplikasi ini mungkin kompatibel dengan sistem operasi yang lain juga. Ubuntu, terus CentOS dan lain sebagainya gitu ya. Oke, di sini kita membutuhkan aplikasi yang namanya NeoFetch. Nah, cara installnya teman-teman pasti sudah tahu ya. Di sini ada Debian, pasti menggunakan apt-get install, lalu nama aplikasinya NeoFetch. Oke, di sini kita install dulu. Ini saya menggunakan offline ya, jadi kita install menggunakan DVD, tidak menggunakan repository internet. Ini kita enter. Ya, di sini sudah kelis ini aplikasinya. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan menginstalnya dengan ketik Z ini ya. Lalu kita enter. Ya, di sini kita diminta memasukkan DVD binary 1 yaitu DVD 1. Oke, kita cari dulu, kita klik kanan. Di bagian ini, gambar disk kecil ini di bawah ini, kita klik kanan, lalu kita masukkan DVD satunya. Setelah itu kita enter. Nah, kita tunggu proses instalasinya. Ini prosesnya cepat banget. Lalu ini ada perintah kita dimasukkan DVD binary 2. Kita ganti lagi. Ini kita klik kanan, yang gambar disk kecil ini, kita masukkan DVD 2. Nah, di sini ada muncul seperti error, nggak apa-apa. Lalu kita pilih yang force unknown. Oke, kalau sudah hilang gini, kita enter. Kita belum mencoba lagi, atau kita coba install lagi. apt-get install NeoFetch. Sudah ke install, di sini keterangannya. Nah, di sini kita sudah memastikan, kita install dan kita pastikan lagi NeoFetch sudah diinstal dengan versi yang terbaru. Ini ada 6.0.0
2 gitu ya. Di sini kita sudah selesai install, lalu kita jalankan aplikasi NeoFetch-nya. Gimana caranya? Ya udah, kita langsung aja ketik NeoFetch, lalu kita enter. Nah, seperti ini guys. Di sini ada logo keren guys. Ini logo Debian seperti ini ya. Terus di atas ada root at Debian. Jadi ini usernya root. OS-nya Debian versi 10 Buster ya. Lalu ini hostnya menggunakan VirtualBox, nggak apa-apa. Ini kalau kalian menginstal di komputer yang beneran komputer nanti keterangannya beda. Lalu ini ada kernel, ada uptime-nya, ada package. Ini package yang diinstal mungkin ya. Lalu ada shell-nya. Nah, shell-nya itu yang hitam-hitam ini. Lalu ada terminal TTY1, CPU-nya pakai Intel Core i7. Tapi ini generasi 2, jadi CPU lama ini. Nah, ada memorinya, saya install 2 GB, yang kepake baru 81 MB. Nah, gitu. Jadi seperti inilah NeoFetch, keren banget gitu ya. Dengan ketikan ini aja kita sudah tahu nih apa speknya gitu, memori yang digunakan gitu ya. Nah, ini keren banget, teman-teman bisa coba. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan kali ini tentang aplikasi NeoFetch. Gimana caranya kita mengecek nih spesifikasi komputer yang ada di Linux Debian tapi versi terminal. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan kita berjumpa di video yang lainnya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Best Newbie. Di sini kita akan belajar tentang komputer dan jaringan. Di video kali ini saya akan membahas tentang user di Linux, dan yang akan saya gunakan ini adalah Linux Debian 10.12. Oke, yang pertama ini kita lihat langsung saja ya. Oke, kita lihat bagian ini saya menggunakan VirtualBox, lalu kita jalankan dulu. Kalau kemarin saya sudah buat video cara menginstalnya, kalau teman-teman belum paham kalian bisa cek video di channel ini ya tentang cara menginstal Linux Debian 10. Kalau sudah, kita lanjut tentang user di Linux Debian 10. User yang ada di Linux, sepengetahuanku ya, ada 2 jenis, yaitu user biasa dan satunya lagi adalah super user. Kalau user biasa ini kita tidak bisa melakukan hal yang lebih leluasa gitu ya. Misalkan kita tidak bisa membuat user, tidak bisa menginstal aplikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau yang satunya lagi adalah super user. Ya, super user ini kita bisa melakukan segala hal gitu ya. Oke, yang pertama ini ya. Ini sudah jalan VM-nya. Kita login dulu. Oke, ini kita sudah login dengan user root. User root ini adalah user super user. Jadi di Linux semuanya pasti menggunakan user root. Tandanya adalah tanda crash itu ya. Ini tanda pager gini. Nah, seperti yang ada di layar itu ya. Itu adalah tanda indikasi bahwa dia adalah super user. Untuk melihat semua user yang ada di Linux gitu ya, kalian bisa menggunakan perintah ini. Cat etc svd. Kita enter. Nah, di sini ada daftar list yang telah kita buat atau yang ada di Linux. Fungsinya untuk apa saja, nah nanti teman-teman bisa searching sendiri gitu ya. Setelah kita tahu ya ini adalah user root dan ini adalah list user yang sudah kita buat, selanjutnya kita akan mencoba membuat user dulu, user biasa. Jadi kita membuat user dengan perintah add user, lalu diikuti dengan nama usernya, nama user yang akan kita buat. Misalkan coba ini ya, add user adalah perintah untuk membuat user dan coba adalah nama user yang akan kita buat. Lalu kita enter. Ya, di sini sudah ada keterangan-keterangan sudah dibuat, lalu kita diminta memasukkan passwordnya. Nah, ini bebas sesuai keinginan kalian ya. Ini kita buat passwordnya dulu. Kita masukkan password lagi. Oke, saya yang setting ternyata salah, kurang cocok. Jadi ini di new passwordnya sama retype new password itu harus sama, tidak boleh berbeda. Kita buat lagi password yang baru, misalkan. Nah, kalau sudah sukses seperti ini guys, di sini diminta masukkan full name, nama lengkapnya. Ini informasi saja ya. Nah, kalau tidak isi juga nggak apa-apa, kalau mau isi silahkan. Kalau saya sih jarang isi ya. Ini jadi saya kosongin saja dengan enter gitu.
Terus di sini ada keterangan apakah informasi sudah benar. Nah, kita pilih yes, gitu aja. Oke, dah. Di sini kita sudah membuat user yang namanya coba. Sekarang kita cek dengan perintah cat etc password. Oke, di sini yang paling bawah sudah muncul user yang baru kita buat. Nah, ini adalah user biasa. Oke, sekarang kita coba nih login pakai user yang biasa. Kita logout dulu. Oke, kita coba login ke user yang biasa. Usernya tadi coba, passwordnya kita masukkan. Oke, di sini sudah login dengan sebagai user biasa. Indikasinya gitu ya. Di sini tandanya bukan pagar lagi. Ini sudah menjadi tanda dolar gitu ya. Ini user biasa. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara user biasa sama user super user. Di sini di user biasa ini kita akan mencoba membuat user, apakah bisa gitu ya. Kita coba add user. Nah, di sini kita tap saja nggak muncul perintahnya. Add user misalkan tes. Nah, di sini ada keterangannya command not found, perintah tidak ditemukan. Jadi sebagai user biasa itu tidak bisa membuat user. Kita cek ya, etc password. Nah, kalau kita mau melihat usernya, kita bisa menggunakan user yang biasa. Oke, jadi teman-teman di sini kalian sudah tahu tentang user yang ada di Linux, yaitu ada user biasa dan ada super user. Lalu bagaimana misalkan kalau kita mau login dari user biasa ke super user? Mudah sih teman-teman, tinggal perintah su gini aja, lalu enter, lalu kita masukkan password yang root, lalu kita enter. Ternyata di sini saya sudah masukkan user yang benar, ya, masukkan password yang benar tapi masih salah, masih tidak bisa gitu ya, authentication failure. Jadi ada kemungkinan ini saya harus logout dan login dengan menggunakan user yang root gitu ya. Perintahnya logout tadi pakai perintah exit ini, dan kalian bisa login ke user root. Oke, ini pembahasan tentang user di Linux Debian 10 sudah selesai ya sementara sampai itu. Untuk ke depan lagi kita akan bahas bagaimana caranya dari user biasa bisa login menjadi user root. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan kita berjumpa di video yang lainnya. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel Base Newbie, dan di channel ini kita akan membahas tentang komputer dan jaringan dan informasi lainnya yang berkaitan ya. Di video kemarin kita sudah membahas tentang cara membuat user di Linux, terutama di Linux Debian ya. Tapi kemarin saya lupa belum membahas tentang bagaimana cara menghapus user yang ada di Linux gitu ya. Jadi kali ini kita bahas itu. Kenapa kita bahas itu? Karena ini sangat penting ya. Karena kita bisa buat, masa nggak bisa menghapus gitu. Nah, jadi ini pengetahuan dasar dan mungkin wajib untuk diketahui. Oke, kita langsung masuk tutorialnya bagaimana cara menghapus user di Linux Debian 10. Dan ini menggunakan base system ya. Jadi ini terminal, tidak ada GUI-nya atau desktopnya. Di layar ini sudah ada ini ya, interface-nya. Ini kita login dulu ke Linux Debian-nya. Login, ini wajib menggunakan user root ya. Jadi kalau menghapus user harus menggunakan user root atau super user. Ini sudah usernya, kita masukkan passwordnya. Salah guys. Ini kita sudah login ke Linux-nya, Linux Debian 10. Dan ini kita akan, pertama kita ingat-ingat dulu yang kemarin, kita buat usernya gitu ya. Bagaimana cara membuatnya? Ini kita praktekin lagi cara membuat usernya dulu. Kalau ada teman-teman yang belum nonton atau sudah nonton tapi lupa, nah ini kita praktekin dulu. Kita buat user, nama usernya tes misalkan, passwordnya sama, dan ini cara paling cepat ya. Ini sudah buat user di Linux Debian. Kita cek menggunakan perintah cat etc passwd. Nah, seperti ini ya.
Jadi kita enter. Nah, di sini kita lihat user yang telah kita buat. Yang paling bawah itu adalah user test. Oke, sekarang teman-teman sudah ingat ya cara membuat usernya. Nah, kali ini kita ke intinya, yaitu menghapus user di Linux Debian 10. Cara ini mungkin bisa berlaku untuk Linux yang lain ya, seperti Ubuntu, CentOS, Debian, dan lain sebagainya. Cara ini mudah sekali dan teman-teman pasti bisa mempraktekannya. Perintahnya adalah dengan menggunakan del user. Perintahnya adalah del user, dan selanjutnya kita masukkan nama usernya. Tadi kita sudah buat tes. Nah, sekarang kita perintahnya seperti ini ya. Ini ada del user spasi tes. Tes ini nama usernya. Lalu kita enter. Oke, di sini ada keterangan remove user test. Oke, warning group test has no more members. Done. Jadi ini usernya sudah dihapus, grupnya sudah tidak ada membernya gitu. Oke, sekarang kita cek apakah benar nih user testnya sudah terhapus. Oke, cara ngeceknya seperti tadi ya, dengan perintah cat terus etc terus passwd. Nah, seperti ini perintahnya. Lalu kita enter. Oke, nah di sini user test sudah tidak ada. Jadi teman-teman sudah cek ya. Ini yang terakhir tadi user test. Nah, sekarang ganti user coba. Nah, seperti itu. Oke guys, itulah caranya bagaimana menghapus user di Linux, terutama ini ya, Linux Debian. Cara ini bisa kalian terapkan Linux yang lain ya. Bisa Ubuntu, bisa Red Hat, bisa yang penting yang lain lah gitu. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, nah kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nonton videonya sampai di sini, dan kita berjumpa lagi di video yang lainnya. Halo, selamat datang di channel Best Newbie. Di sini kita akan membahas tentang komputer dan jaringan dan informasi lain yang berhubungan. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstal sistem operasi MikroTik Router OS. Seperti apa? Oke, mari kita bahas. Mungkin sebagian orang kita tahu bahwa kalau MikroTik itu kita beli alat sudah ada sistem operasinya, begitu ya. Jadi misalkan kita beli router board seri 951 atau 450 atau yang lain gitu ya. Itu kan sudah paket ya. Dan kita mungkin belum berpikiran bahwa MikroTik ini bisa dipasang juga di komputer atau server PC gitu ya. Nah, ternyata MikroTik Router OS ini bisa diinstal di komputer atau PC atau server PC ya guys ya. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita untuk spesifikasi hardware-nya dan menggunakan MikroTik Router OS gitu. Di sini saya sudah menyiapkan file master ISO-nya ya, file ISO sistem operasi MikroTik Router OS. Kalian bisa download di situs resmi dari MikroTik tersebut. Oke, di sini saya sudah mendownload MikroTik 7.8 ya guys ya. Nah, ini saya download langsung dari situs resmi dari MikroTik. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menginstal MikroTik Router OS. Nah, kali ini saya menggunakan virtualisasi ya, VirtualBox, dan ini sudah saya setting VM-nya. Nah, untuk spesifikasinya seperti ini guys. Kita cek bagian setting dulu ya. Nah, di general kita menggunakan tipenya order, versinya 64 bit. Lalu storage-nya, nah di sini di bagian CD disk kita masukkan file ISO-nya MikroTik. Nah, setelah itu mungkin bebas ya networknya, kita bisa rubah menjadi host only adapter atau bridge gitu juga boleh. Oke, setelah itu kita simpan ya guys ya. Dan pastikan juga untuk bootable awalnya menggunakan disk. Oke, langsung saja kita proses instalasinya. Kita pilih VM-nya dulu, lalu kita start. Nah, di sini kita tunggu proses instalasinya dulu guys. Ini booting awalnya seperti ini. Oke, ini sudah ada opsi bootingnya ya, MikroTiknya ya, proses instalasinya.
Sini ada welcome to MikroTik router software installation. Nah, di sini proses instalasi nih guys. Di sini ada keterangannya ya guys ya. Ini karena saya installnya kayak seperti base system ya, jadi nggak ada aplikasi tambahan. Jadi di sini hanya sistem saja yang ada. Lalu kalau sudah selesai gini ya udah kita tinggal proses selanjutnya nih. Di sini ada select all, tekan A di keyboard, minimum width M, jadi minimal. Nah ini karena sudah hanya satu saja ya udah kita langsung install aja. Press I ya, tekan huruf I yang ada di keyboard. Oke, kita proses instalasi. Nah di sini ada keterangan warning. Jadi di sini nanti datanya semua akan dihapus secara otomatis di format sudah dari sistem MikroTiknya. Jadi kita tidak mengatur partisi atau sejenisnya gitu ya. Nah pastikan nanti disk yang dipakai masih kosong atau datanya sudah di backup semua gitu. Lalu di sini kita lanjut ya, kita continue. Di sini ada tekan huruf Y atau N. Y itu lanjut atau ya. Terus N itu no, jadi tidak jadi install gitu. Nah ini kita pilih Y. Nah otomatis ini ada creating partition, ada format gitu ya. Dia otomatis semuanya. Nah ini sudah selesai proses instalasinya, jadi cepat banget prosesnya. Lalu untuk selanjutnya kita ini ada perintah tekan enter untuk restart. Kita enter, kita reboot lagi ya. Nah oke, di sini kita kembali ke proses instalasi. Kenapa? Karena memang boot pertamanya masih di disk itu ya, di DVD ya. Jadi kita matikan dulu, close. Sini power off. Dan nanti kalau teman-teman pakai di komputer, pastikan nanti disknya dicabut, atau kalau boot USB ya disknya dicabut gitu ya. Nah di sini kita atur bootable-nya, ini kita centangnya hilangin, yang optical ini juga kita hilangin, jadi hanya harddisk saja ya. Oke, kalau sudah oke, kita start lagi proses booting awal, dan ini loading system. Oke, di sini sudah muncul halaman login dari MikroTik router OS. Ini versi 7.8 stable ya, ada keterangannya stable. Nah, sekarang kita login nih. Usernya pakai apa ini? Kita usernya pakai defaultnya dari MikroTik. Defaultnya itu admin. Nah, kita ketikkan admin. Lalu kita enter. Kita tanpa password. Oke, kita enter lagi. Oke. Di sini ada keterangan. Di sini ada keterangan software lisensi gitu ya. Nah, kamu ingin nonton atau tidak, mau baca atau tidak gitu. Sebenarnya banyak banget, teman-teman boleh baca dulu dengan perintah Y ya, tekan Y di keyboard, atau tidak langsung saja ke MikroTik gitu, pilih N. Ini saya nggak usah baca ya, kita pilih N saja. Nah, di sini ada lisensi ya. Untuk lisensi ada software ID. Karena ini bukan MikroTik yang sudah berlisensi, maka di sini ada keterangan current installation, ada software ID-nya. Jadi gimana maksudnya? Oke, di MikroTik yang kita install ini menggunakan lisensi level yang paling bawah. Jadi kalau teman-teman beli MikroTik, alat MikroTik router board itu sudah ada lisensi levelnya ya. Nah, karena belum ada, jadi seperti ini guys, ada keterangannya. Kamu hanya bisa menggunakan konfigurasi routernya selama 24 jam. Jadi ada kemungkinan setelah 24 jam nanti sistemnya reset atau restart kayak seperti itu ya. Ini saya belum pernah sih memakai lebih dari 24 jam karena ini hanya untuk pembelajaran saja gitu ya. Nah, kalau sudah selesai berarti ini ya, kita enter aja untuk melanjutkan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password baru. Karena tadi belum ada passwordnya. Oke, kita masukkan password. Seperti ini. Kita masukkan lagi. Ya, di sini kita sudah masukkan password dari router MikroTik. Jadi MikroTik itu sebenarnya kalau kita kasih layar, itu sebenarnya warnanya gelap seperti ini guys, kayak Linux yang terminal itu. Karena kalau kita beli MikroTik itu nggak ada layarnya,
Jadi kita aksesnya langsung lewat Winbox gitu ya. Nah, sekarang kita coba pastikan dulu nih. Kita pastikan dulu apakah bisa kita cek pakai Winbox. Di sini sudah muncul ya di Winbox saya. Di sini ada MAC address-nya, IP-nya masih kosong, identitinya MikroTik, versinya 7.8, boardnya X86. Nah, X86 ini artinya dia menggunakan CPU. Jadi namanya X86. Untuk uptime-nya baru 3 menit ya. Oke, sekarang kita coba login. Tadi usernya admin. Lalu kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita connect. Ya, di sini seperti ini guys. Jadi pertama kali muncul itu memang kita belum punya lisensinya. Kita cek lisensinya. Oh, levelnya masih 0. Nah, kalau ingin bisa menggunakan full fitur, ya udah kita beli lisensi ke level 6 gitu. Oke guys, sampai di sini kita sudah sukses menginstal router MikroTik atau MikroTik router OS di komputer kita atau di PC atau CPU server atau router gitu ya. Oke, ini pembahasan awal tentang sistem operasi router MikroTik. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan silahkan ditulis kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan kita berjumpa di video yang lainnya. Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di channel Bas Newbie, channel yang membahas tentang komputer dan jaringan. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara login atau meremote router MikroTik. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita menginstal router MikroTik menggunakan VirtualBox ya, yaitu simulasi untuk komputer. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara meremotenya ya, mengakses router MikroTik. Oke, kita ke penjelasannya dulu guys. Jadi misalkan ya, ketika kita beli router MikroTik, kita kan pasti perlu men-setting terlebih dahulu ya guys ya. Kalau pada umumnya, kita kan beli MikroTik terus kita login lewat Winbox. Nah, seperti itu ya. Nah, kita konfigurasi. Nah, itu disebut juga dengan meremote router MikroTik. Sebenarnya ada banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk meremote router MikroTik. Oke, mari kita bahas lebih dalam ya bagaimana cara meremote atau mengakses router MikroTik. Oke, di sini saya menggunakan simulasi menggunakan VirtualBox. Kita jalankan dulu virtual mesinnya, MikroTiknya ya. Bagaimana cara pertama kali kita meremote router MikroTik yang benar-benar baru gitu. Yang pertama pasti ini jalur yang paling pertama, kita menggunakan Winbox terlebih dahulu guys. Jadi jangan bingung, pokoknya langsung cari dulu aja download aplikasi Winbox. Ini pengguna Windows ya, karena untuk yang Linux atau macOS gitu kemungkinan membutuhkan aplikasi pihak ketiga untuk bisa menjalankan Winbox. Nah, kalian bisa download gratis aplikasi Winbox-nya di situs resmi MikroTik ya. Ini saya sudah download aplikasi Winbox-nya. Kita jalankan aplikasi Winbox. Ntar ini saya minimize dulu ya PC-nya ya. Oh ya, kalau kalian beli yang baru pastikan dulu dikasih kabel ya penghubung dari komputer ke router MikroTik itu. Jadi kalian nyalakan, kasih kabel line. Terus kita cek atau kita remote menggunakan Winbox. Aplikasi Winbox kalau sudah dijalankan nampak seperti ini ya guys ya, seperti di layar. Nah, di sini ada keterangannya ya. Di sini ada connect to. Nah, ini nanti diisi hostnya ya. Bisa menggunakan MAC address, bisa menggunakan IP address. Lalu di sini login. Nah, bagian login ini adalah bagian user MikroTiknya. Jadi teman-teman harus tahu user MikroTik dan passwordnya ini password untuk user MikroTik. Jadi begini, ketika teman-teman beli router MikroTik, di situ ada default user. Kemungkinan rata-rata sama ya defaultnya, yaitu usernya admin dan passwordnya itu dikosongin, gitu ya. Tapi kan di sini kita bagian connect to ini kita belum tahu IP-nya berapa atau MAC address-nya berapa gitu. Nah, caranya adalah kita menggunakan bagian bawah ini. Di sini ada manage, satunya ada netboard. Kita klik bagian netboard. Oke, di sini sudah muncul ya. Nanti otomatis muncul router MikroTik yang terhubung ke perangkat kita, yang terhubung langsung ya. Misalkan di
di scan tidak muncul, padahal sudah dinyalakan, sudah di kabel jaringan, sudah benar semua, tapi tetap tidak muncul. Nah, pastikan kalian cek firewall di komputer kalian ya. Kalian cek dulu firewallnya dan pastikan untuk menjalankan atau scan ini dia di allow gitu ya. Kalau bingung mungkin kalian bisa mendisable terlebih dulu firewallnya, tapi ini tidak recommended ya. Ini sudah seperti ini sudah muncul. Di sini ada keterangannya MAC address. Nah, jadi bagian connect to ini kita bisa klik bagian MAC address-nya. Nanti otomatis muncul di sini, double klik itu. Kita coba dulu ya. Kita double klik, nah otomatis muncul di atas ini ya. Nah, karena ini masih belum ada IP-nya, jadi IP address-nya masih kosong. Terus karena masih baru, ini identitinya Mikrotik. Dan untuk versinya ini terdeteksi secara otomatis ya, 7.8 versi stable. Nah, boardnya ini nanti beda-beda gitu ya. Jadi teman-teman harus paham, nanti kalau ada router banyak yang ke scan nanti kalian login, nah takutnya ini salah login. Ini portnya X86, oke itu ya, X86 itu komputer atau PC. Dan di sini ada keterangan uptime-nya juga. Oke, kalau sudah ini ya, kita double klik. Nah, di bagian login, di sini kalian masukkan admin. Kalau benar-benar masih baru, biasanya kosong ya passwordnya, jadi nggak usah diisi. Nah, karena ini kemarin saya sudah setting di video yang sebelum ini ya. Ini saya sudah setting, jadi saya perlu memasukkan password Mikrotiknya. Oke guys, ini sudah saya masukkan password Mikrotiknya. Dan selanjutnya adalah ini ada connect. Kalian bisa klik connect ya. Tapi ini akan saya jelaskan sedikit dulu ya. Di sini ada add atau set. Nah, ini kalau kita klik, jadi nanti tersimpan di sini. Baik usernya sama passwordnya gitu ya. Kalau tidak ya udah, ini nggak usah, nggak apa-apa. Kalau mau menghapusnya ya tinggal ini diklik, terus ini dihapus. Nah seperti ini. Lalu di sebelah sini ada keep password dicentang. Nah kalau dicentang ini artinya nanti password yang kamu masukkan ini tidak hilang kalau aplikasi Winbox-nya di close. Dan itu auto reconnect itu ketika kalian sudah tidak nyambung, kalau alatnya di restart gitu ya, otomatis kan disconnect. Nah nanti aplikasi Winbox ini otomatis reconnect ini kalau dicentang. Nah udah, kita sampai di sini, kita lanjut klik connect. Nah, di sini saya salah memasukkan passwordnya. Oke, di sini saya sudah login. Ini di sini karena belum ada lisensinya ya udah nggak apa-apa ya, karena untuk latihan. Kita klik OK aja langsung. Jadi biasanya kalau kalian beli Mikrotik ya udah ini langsung seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya udah kita sudah sukses meremote router Mikrotik. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah memakai router Mikrotik, nah mungkin bisa terapkan cara ini ya. Ini adalah cara untuk meremote router Mikrotik. Nah, caranya mudah sekali. Jadi kebutuhannya ini adalah router Mikrotiknya. Lalu yang kedua adalah powernya, dari kabel power untuk menyalakan router Mikrotiknya. Lalu komputer atau laptop untuk meremote. Selanjutnya adalah kabel jaringan atau kabel LAN ya. Nah, pastikan kalian punya itu. Setelah kalian nyalakan, kalian tata kabelnya. Nah, terus kalian baru bisa meremote melalui komputer atau laptop kalian. Oke, kayaknya cukup sekian dulu ya kita pembahasan tentang bagaimana cara meremote router Mikrotik yang masih benar-benar baru gitu ya. Nah, teman-teman jangan bingung. Kalau bingung kalian bisa tonton video ini, atau jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian, terima kasih dan kita berjumpa di video yang lainnya. Halo, selamat datang kembali di channel Base Newbie. Di channel ini kita akan membahas tentang komputer dan jaringan. Oke, di video kali ini kita melanjutkan tentang Mikrotik router OS. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa cara untuk meremote router Mikrotik. Kalau yang kemarin menggunakan Winbox ya, nah kali ini kita akan menggunakan cara yang lain. Kenapa begitu? Karena memang di kondisi tertentu kita tidak bisa meremote router Mikrotik melalui Winbox. Jadi kita harus menggunakan cara yang lain. Oke, kita langsung saja
menuju tutorialnya ya. Yang pertama kita kasih dulu IP address di router Mikrotik. Nah, kalau secara default kalau kita beli baru tidak ada IP-nya, nah kita login dulu, kita kasih IP address. Pastikan ini IP address-nya bisa kita ini ya, ping gitu ya, gitu terhubung. Atau kalau ini disimulasikan ya, saya menggunakan simulasi VirtualBox. Jadi kita akan setting IP-nya dulu seperti ini ya. Yang pertama kita cek dulu IP address yang ada di perangkat kita, di komputer kita yang di PC Windows. Kita klik kanan pada bagian network, lalu muncul menu Network and Internet Setting. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Kita pilih bagian Advanced Network Setting. Kita scroll ke bawah, pilih More Network Adapter Option. Nah, ini saya menggunakan Windows 11 ya. Nah, mungkin cara ini akan berbeda kalau kalian menggunakan Windows yang lain, mungkin Windows 10 atau Windows 8 gitu ya. Nah, ini saya menggunakan Windows 11. Kita klik More Network Adapter Option. Oke, di sini ada beberapa pengaturannya untuk networknya. Oke, di sini kita cek lagi di bagian VM-nya, virtual mesinnya. Oke, di sini kita cek networknya pakai apa. Ini pakai host only adapter, jadi kita cari di sini yang host only adapter. Kita cek IP-nya berapa. Nah, kita double klik saja, lalu kita pilih detail. Nah, di sini ada IP-nya ya, 192.168.56.1. Nah, oke. Berarti kita menggunakan IP yang lain yang masih dalam satu network. Kita minimize. Kita kembali ke Winbox. Oke. Di sini kita akan kasih IP address-nya terlebih dahulu. Bagaimana cara mengasih IP address-nya? Ya udah, kita langsung ke IP address, lalu kita plus ini untuk membuat IP address yang baru. Bagian address kita masukkan IP-nya 192.168.56. Karena tadi satu, kita bebas ya menggunakan selain satu. Range-nya adalah 1 sampai 254 gitu ya. Jadi saya kasih 5 aja nggak apa-apa. Lalu kita kasih slash-nya 24. Ethernya 1, lalu kita apply. Oke. Ini sudah kita setting IP-nya. Kalau sudah, kita cek apakah terhubung atau tidak menggunakan IP address. Kita klik kanan di start menu Windows 11-nya. Lalu kita pilih Windows Terminal. Oke, di sini sudah muncul Windows terminalnya. Kita coba ping ke IP-nya router Mikrotik tadi. Oke, di sini sudah reply, berarti menandakan sudah terhubung. Kalau sudah terhubung, nah kita fokus ke bagaimana cara meremote router Mikrotik selain menggunakan Winbox ya. Oke, ada beberapa cara. Yang jelas yang pertama adalah satu menggunakan Winbox. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan browser. Caranya bagaimana? Kita buka browser. Bebas, kalian bisa menggunakan Google Chrome atau yang lain. Setelah muncul ini di bagian address, nah kita masukkan IP address tadi. IP-nya router. Lalu kita enter. Oke, di sini ada halaman login Mikrotik ya. Nah, di sini kita bisa login router Mikrotiknya. Masukkan username dan passwordnya, lalu klik login. Ini adalah cara pertama ya. Cara yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi pakai Winbox, yang kedua kita bisa pakai browser. Ini quick set. Nah, kalau ingin ke seperti Winbox ya, ada banyak menunya itu, kita pilih yang webfig. Nah, seperti ini. Ini sudah cara yang kedua. Kalau ingin logout ya udah, teman-teman sudah setting semua. Kalau ingin logout ya udah, kita klik bagian sini ya. Ini untuk logout. Nah, kalau sudah logout ya udah, kita sudah aman. Oke, yang kedua kita akan menggunakan jalur remote SSH. Jadi ini tidak menggunakan GUI tapi base text atau terminal ya.
kita buka menggunakan aplikasi putih. Nah, aplikasi putih ini fungsinya untuk meremote atau mengakses dari jarak jauh gitu ya. Kita gunakan putih. Nah, oke, kita minimize dulu mikrotiknya. Di bagian putih ini kita akan masukkan bagian hostname-nya. Nah, ini masukkan IP router tadi 192.168.56.5. Yang pertama kita menggunakan jalur SSH. Portnya tetap default ya karena kita belum setting di mikrotik. Jadi ini SSH, kita klik di sini lalu kita open. Oke, setelah di open muncul seperti ini ya, putih security alert. Kita pilih accept. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username dan passwordnya dari mikrotik tersebut. Kita coba ya. Oke, jadi kalau teman-teman sukses login, maka tampilannya akan seperti ini. Kita enter aja untuk bantunya. Di sini sudah router mikrotik. Ini cara yang ketiga, yaitu menggunakan SSH ya, jalur SSH gitu ya. Oke, sekarang kalau mau keluar ya udah kita silang aja ini. Do you want to close the session? Kita pilih OK. Udah selesai. Lalu cara yang ketiga adalah kita akan menggunakan telnet. Telnet, kita menggunakan telnet. Aplikasinya bisa sama menggunakan putih lagi. Dan di sini ada other. Nah, other ini pilih telnet. Ini mungkin kalau versi putih kalian versi lama itu opsi telnet langsung ada, tapi karena ini yang baru guys, jadi ini pilih other dan di sini ada menu telnet. Caranya sama, kita masukkan IP hostnya. Jadi ini IP router. Portnya kita defaultkan dulu, lalu kita open. Oke, di sini ada login page, bukan. Di sini ada login. Kita masukkan usernya mikrotik. Lalu kita masukkan passwordnya. Oke, kalau sukses maka seperti ini guys. Tampilannya sama dengan yang SSH tadi. Nah, tampilannya sama ya, mirip ya. Oke, jadi gini, kesimpulannya sebenarnya ada banyak sekali cara lain. Tapi ini caranya kita bahas 4 cara login atau mengakses router mikrotik. Yang pertama adalah berbasis GUI ya. Kita bisa klik-klik itu menggunakan Winbox dan menggunakan web browser. Lalu yang kedua adalah kita bagian remote atau mengakses router mikrotik berbasis teks atau terminal, yaitu menggunakan SSH dan telnet. Jadi ini masih default guys, masih default, jadi caranya seperti itu guys. Nanti untuk ke depan kita akan bahas yang lebih mendalam lagi tentang mengakses router mikrotik, ya setidaknya untuk mengamankan router mikrotik kita dari serangan mungkin ada hacker atau cracker gitu ya. Ya setidaknya lebih aman lah. Oke guys, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan kita berjumpa di video yang lainnya. Di sini kita tambahkan portnya. Tadi 8000 ya. Nah, kita tambahkan dengan titik 2 lalu portnya. Seperti itu, terus kita connect. Oke, ini. Halo guys, selamat datang di channel Best Newbie. Di channel ini kita akan membahas tentang komputer dan jaringan. Di sini kita akan membahas mikrotik ya. Yang kemarin kita sudah bahas bagaimana cara mengakses router mikrotik. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengganti port untuk mengakses mikrotik yang versi Winbox ya. Jadi kenapa ini perlu dipelajari? Ini perlu dipelajari karena banyak orang yang sudah mengetahui tentang port default Winbox ya, cara mengakses mikrotik melalui Winbox secara default ya. Karena ini kita lebih fokus kepada keamanan pada router kita. Jadi kita akan melakukan sedikit pengaturan supaya untuk mengakses router mikrotik lewat Winbox ini tidak seperti biasa gitu ya, menggunakan port tertentu. Jadi bang, bisa begitu ya, bisa diganti ya? Bisa guys, bisa diganti portnya.
Jadi nanti cara ngakses mikrotiknya yang lewat Winbox itu nanti caranya beda. Ya meskipun hampir mirip tapi tetap beda. Tapi itu nanti jadi lebih aman ya guys ya. Iya, ini nanti bisa menjadi lebih aman. Karena itu cara mengaksesnya agak beda. Ya sudah, kita akan bahas langsung bagaimana cara men-settingnya ya. Oke guys, sebelum itu saya tanya dulu nih guys, teman-teman tahu nggak port default untuk mengakses router mikrotik melalui Winbox? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, ini saya kasih tahu ya. Port default Winbox itu menggunakan protokol TCP dengan port 8291. Oke, caranya gimana? Oke, ini dah kita bahas saja di mana kita men-settingnya ya. Ini mikrotiknya sudah ada, sudah jalan. Ini untuk simulasi ya. Kita login dulu pertama pakai mikrotik yang pakai Winbox ya. Kita login seperti biasa secara defaultnya. Ini di bagian connect to ini kan menggunakan MAC address ya. Nah, kita ganti dengan IP addressnya. Lalu di sini ada loginnya, kita masukkan username password, lalu kita connect. Ya, di sini kita sudah login ke mikrotiknya. Di sini langsung saja kita setting port Winbox-nya, kita ganti. Di mana tempatnya? Di IP service. Ya, di sini ada Winbox default-nya 8291. Oke, 8291. Nah, teman-teman harus ingat ini, harus paham ya. Nah, ini bisa diganti sesuai keinginan kita. Misalkan ini saya mau ganti portnya 8000 misalkan. Ini ya. Portnya 8000. Setelah itu kita apply dan OK. Jadi teman-teman double klik ganti portnya lalu di OK. Seperti ini kita akan mencoba ya, karena sudah diganti harusnya cara mengakses mikrotiknya agak beda ini. Sekarang kita tes. Ini kita close dulu. Ini saya menggunakan ini ya, tanpa port. Kita tanpa port yang baru. Jadi kalau default itu seperti ini ya. Nah, kita coba connect. Di sini statusnya tidak bisa connect. Connection ditolak gitu ya. Lalu gimana caranya? Nah, oke. Di sini kita tambahkan portnya. Tadi 8000 ya. Nah, kita tambahkan dengan titik 2 lalu portnya. Seperti itu terus kita connect. Oke, ini baru bisa login. Ini cara ya meskipun tidak ampuh-ampuh banget, tapi ini cukup bermanfaat untuk menambah keamanan di router kita, terutama kan Winbox ya. Ini kan sering banget dipakai ya, jadi ini perlu diamankan dulu untuk sessionnya, untuk mengaksesnya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita berjumpa di video yang lainnya.